Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Lebur Sukma. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway serta kirim cerita, bisa hubungi kontak nomor di bawah ini. Sebut nama kalian dan tempat tinggal kalian. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dinda sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Ahmad dan Hamdan. Dinda terisak dalam keadaan diam, matanya memperhatikan sekitar. Otaknya berpikir cepat, jika saat ini dia berada di ruang tengah, berarti jauh lebih dekat untuk kabur lewat pintu dapur. Dinda menajamkan telinganya. Dia mendengar suara langkah Ahmad yang menjauh dari tempatnya bersembunyi. Menarik nafas dalam-dalam, Dinda segera beranjak dari tempat persembunyiannya. Dia hanya memiliki waktu singkat. Kalau beruntung, Sengkolo tidak akan mengetahui keberadaannya. Untuk sementara dia akan pergi ke panti sembari menunggu kabar dari kakek neneknya. Pecahkan cerminnya, Nduk. Percuma pergi dari rumah ini. Terdengar suara tepat di samping atas Dinda. Dinda menjerit kecil. Buru-buru dia mendekapkan tangannya ke mulut. Dilihatnya Ratmi tengah duduk di atas bupet. Dinda menggeleng. Dedemit itu akan membunuhku, ucap Dinda gemeteran. Teringat dengan kepala Hamdan yang menggelinding tepat di depan matanya. Tidak, Nduk, kamu masih punya waktu. Dedemit itu akan mengambil sukmamu di waktu Selasa Kliwon, kata Ratmi. Terdengar sebuah langkah kaki mendekat. Sontak Dinda langsung memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Dipegangi pisau lipatnya erat-erat. Nafas Dinda tertahan. Tidak kurang dari beberapa meter sosok itu pasti akan sampai ke tempatnya. Kembali Dinda menoleh ke arah Ratmi. Dedemit wanita itu masih duduk diam menunggu di atas bupet. Keputusan Dinda sudah bulat sekarang. Benar ucapan Ratmi. Kalau dia pergi ke panti, justru malah sosok Sengkolo bisa menyakiti orang-orang yang ada di sana. Suara langkah kaki makin mendekat. Dinda sudah bersiap. Namun saat dirinya mau menerjang, suara langkah kaki itu tiba-tiba saja berhenti dan terdengar berjalan menjauh, seolah tahu kalau Dinda tengah bersiap menyerang. Dinda menghela nafas, diliriknya ke arah bupet. Sosok Ratmi masih duduk di sana, kepalanya mengangguk dengan posisi rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Dinda segera keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah yakin kalau Ahmad tidak berada di ruangan itu, buru-buru Dinda melangkah menuju ke kamar tamu. Berulang kali Dinda mencoba membuka pintu dengan menarik turunkan handle-nya, namun pintu itu bergeming. Padahal dia yakin kalau semua pintu kamar sebelumnya tidak terkunci sama sekali. Beberapa kali dia mencoba untuk mendobrak, tapi kekuatannya tidak mampu membuatnya terbuka. Dinda langsung berbalik, dia berpikir untuk masuk lewat jendela. Sesaat dia memperhatikan pintu kamar yang ditempati Pak Hamdan. Seketika Dinda menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Tidak bisa membayangkan apa yang akan dilihatnya di kamar itu. Buru-buru dia melangkah menuju ke arah dapur. Dengan mudah dia bisa membuka pintu itu dan segera berlari ke jendela kamar tamu yang berada tepat di seberangnya. Dengan cekatan Dinda mencoba membuka jendela dengan pisau lipat yang dibawanya. Beruntung daun jendela itu langsung terbuka dengan mudah. Dipandanginya semua sudut dalam kamar, mencari keberadaan cermin dan memastikan tidak ada orang di sana. Tepat di ujung ruangan dia melihat sebuah cermin setinggi orang dewasa. Meskipun merasa takut, tetapi Dinda tidak punya pilihan. Dia sudah memutuskan untuk bertahan. Jika dengan memecahkan semua cermin di rumah ini bisa membuat Sengkolo tidak memburunya, maka dia akan melakukan itu semua. Dinda mulai naik ke jendela dan segera masuk ke dalam kamar. Dipandanginya sekitar, mencoba mencari keberadaan Ahmad.
Setelah yakin aman, buru-buru dia melangkah menuju cermin di ujung ruangan. Ditatapnya lekat-lekat cermin itu. Kemudian dia mencari benda yang bisa digunakan untuk memecahkannya. Sesaat Dinda merasa ada yang aneh dengan ruangan ini. Namun dia belum menyadarinya. Tidak ada benda apapun kecuali tempat tidur dari dipan kayu dan cermin besar di ujung ruangan. Tak, tak, tak. Dinda menoleh ke arah cermin. Ketakutan kembali melanda batinnya. Dengan jelas dia melihat cermin itu bergetar. Sesaat kemudian baru Dinda menyadari kalau tidak ada benda yang bisa digunakan untuk memecahkan cermin itu. Waktu semakin memburu. Cermin itu semakin bergetar hebat. Panik, tanpa pikir panjang Dinda melempar pisau lipatnya ke arah cermin. Tidak terjadi apa-apa. Cermin itu terus bergemeretak seolah ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Dinda kembali mengedarkan pandangannya, mencari benda lain yang bisa digunakan. Namun, suara geraman mulai muncul dari arah cermin. Kaget, Dinda langsung menolehkan kepalanya. Benar saja saat memandang ke arah cermin, dia melihat ada sosok yang sudah berdiri tepat di belakangnya. Lantas dia langsung memutar badan, namun tidak ada siapapun di sana. Nafas Dinda memburu hebat. Kembali menoleh ke arah cermin, jantungnya berdetak kencang. Sosok Sengkolo masih berdiri di sana dengan senyum mengerikan. Kemudian sebuah tangan mulai muncul di permukaan cermin, seperti menggapai pinggiran bingkai. Dinda mengerang. Dia hanya punya waktu sebentar. Tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, nekat dia berlari dan langsung menghantamkan tangannya ke arah cermin itu. Ya! Suara pecahan cermin saat bertumbukan dengan kepalan tangan Dinda. Erang Dinda saat mendapati darah menetes dari tangan kanannya. Buru-buru Dinda menyandarkan punggungnya ke dinding, menahan rasa perih yang timbul akibat pukulannya tadi. Dilihatnya ada beberapa kaca kecil yang menancap di ujung kulit tangan kanannya. Perlahan Dinda mencabuti pecahan cermin itu. Rasa perih yang ditimbulkan membuatnya mengernyit, menahan rasa sakit. Setelah beberapa saat dia bangkit, mengambil pisau lipatnya dan berjalan ke arah kasur. Dinda menyambar spray dan langsung memotongnya. Mbok Marni bakal marah-marah ini, ucap Dinda setengah tersenyum kecut saat melihat spray yang sudah terkoyak dan berlumuran darahnya. Kemudian ia menyandarkan punggungnya di dipan dan mulai membebat tangan kanannya. Setelah selesai, Dinda memandang keluar jendela. Batinnya tiba-tiba merasa sendu. Seketika Dinda menangis sesegukan. Dia kembali teringat dengan Adit, Bu Nawang, dan anak-anak panti. Jika saja dia tidak menerima ajakan Hamdan untuk pulang ke rumah ini, mungkin semuanya akan berbeda. Tak, tak, tak. Terdengar suara derik jendela yang bergetar. Angin berembus dengan kencang, menerpa wajah Dinda yang basah karena air mata. Jangan kalah Yando, dengan demit itu. Kamu kuat. Aku temani sampai Kusno pulang ke tempat ini. Terdengar suara Ratmi bergaung di telinga Dinda. Kenapa harus aku? Tanya Dinda parau. Karena kamu anak turunan Sukmaji yang tidak diharapkan. Sengkolo tidak bisa membawa Sukmamu, makanya dia berniat menikahimu, ucap Ratmi yang sudah muncul di sudut ruangan. Dinda memejamkan matanya, mencerna ucapan Ratmi. Dia paham sekarang kenapa sosok itu tidak bisa melukai tubuhnya dengan bentuknya yang asli. Jadi itu alasannya kenapa dia merasuki Ahmad? Tanya Dinda memastikan. Ratmi mendongakkan kepalanya. Waktumu tinggal malam ini untuk memecahkan cermin itu, ujar Ratmi yang langsung menghilang, dibarengi dengan embusan angin yang cukup kencang. Dinda menghela nafas dalam-dalam. Setelah memastikan kondisi tangannya, dia kembali menatap pintu kamar. Menguatkan batinnya, dia mulai beranjak. Sejenak Dinda ingat kalau dia tadi masuk lewat jendela. Namun tidak ada salahnya untuk mencoba membuka pintu itu dari dalam. Dan ajaibnya, saat ia menarik handle, pintu terbuka dengan mudah. Dinda tidak langsung menghambur keluar. Sekali lagi ia memperhatikan sekitaran, mencari keberadaan Ahmad, karena saat ini orang itulah yang justru berbahaya bagi dirinya. Merasa aman dengan langkah gontai, Dinda menuju kamar yang dipakai oleh Hamdan. Perasaannya tidak menentu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan ditemuinya di sana. Kalau benar kepala tadi milik Hamdan, maka jasadnya saat ini pasti tergeletak di atas tempat tidur.
Dinda benar-benar menguatkan mentalnya. Pisau lipat juga sudah ia siapkan saat dia sudah berada di depan kamar. Sengaja dia mendekatkan telinganya ke daun pintu, mencari tahu jika ada pergerakan di dalam. Ceklek, krek. Saat pintu sudah terbuka, Dinda menarik nafas panjang. Tidak berani menatap ke arah ranjang. Matanya terpejam. Dia tidak peduli jika Ahmad tiba-tiba saja menerjangnya. Hingga setelah lama berdiri diam dan tidak terjadi apa-apa, perlahan Dinda membuka matanya. Brak! Begitu kagetnya dia sampai tubuhnya membentur daun pintu, Dinda melihat pemandangan yang mengerikan. Jasad Ahmad tergantung tepat di atas tubuh Hamdan. Dinda meraung. Dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Pemandangan itu terlalu menyakitkan untuknya. Tubuhnya merosot. Isak tangisnya pecah. Bajingan kau Sengkolo, jerit Dinda. Pandangan Dinda nanar melihat jasad Ahmad dengan kondisi yang mengenaskan. Darah menetes dari hidung dan lidahnya yang terjulur. Rasa marah memuncak di dalam hatinya. Dinda segera bangkit, menatap cermin yang ada di sudut ruangan dengan pandangan kesumat. Dia kembali menatap ke arah jasad Ahmad. Maafkan Dinda ya, ucapnya parau. Hatinya terasa begitu sakit. Cerminnya Do, ucap suara di kepala Dinda. Kembali dia menatap ke arah cermin itu. Langkahnya gontai, pandangannya kabur dengan air mata. Dinda mengambil kursi yang ada di depan meja. Diangkatnya benda itu tinggi-tinggi. Namun belum sempat dia melemparkannya, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu mencengkram tangannya. Brak! Seketika Dinda terlempar ke belakang. Tubuhnya langsung terjatuh ke lantai. Dia mengerang hebat. Punggung dan tangan kanannya terasa sakit sekali. Tak, tak, tak. Kembali terdengar suara retakan dari arah cermin. Dinda yang belum bisa berpikir jernih tidak menyadari hal itu. Dia masih menahan rasa sakit di tubuhnya. Cermin itu terus bergemeretak, menimbulkan bunyi yang menyeramkan. Menyadari ada yang tidak beres, Dinda mencoba untuk kembali berdiri. Namun anehnya seperti ada yang mencengkram kakinya dengan kuat. Sekali hentakan, tubuh Dinda diseret menjauh dari kursi yang mau dia pakai untuk menghancurkan cermin itu. Dinda menggapai-gapai, mencari benda yang bisa digunakan untuk menahan tubuhnya yang bergerak sendiri. Beruntung tangannya tidak jauh dari kaki ranjang. Buru-buru Dinda meraih benda itu. Sekuat tenaga dia menahan tarikan yang berasal dari kakinya. Pergi! Teriak Dinda saat ranjang mulai ikut bergerak. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja tarikan itu hilang. Tubuh bagian bawah Dinda langsung terjatuh ke lantai ubin batu dengan bunyi yang cukup keras. Dinda buru-buru membalikkan tubuh dan menarik kakinya sampai menyentuh dadanya. Nafasnya bergemuruh. Dia tidak menyangka kalau Sengkolo mampu menyentuh tubuhnya tanpa menggunakan fisik manusia. Cermin itu terus mengeluarkan bunyi gemeretak. Perlahan, sosok yang menghuni di dalamnya muncul. Berawal dari tangan bersisik yang mencengkram kedua sisi cermin. Kemudian kepala botak dengan rambut yang sudah jarang, baru diikuti oleh badan dan kaki. Seketika udara di sekitar kamar itu menjadi begitu sesak. Aroma bunga mawar menguar dengan hebat, membuat kepala Dinda begitu pusing. Kini tepat beberapa meter di depan Dinda, sosok Sengkolo sudah berdiri menatap dengan matanya yang juling. Dinda mengerang. Dia langsung memundurkan tubuhnya menjauh dari sosok Sengkolo. Sengkolo berjalan pelan ke arah Dinda. Langkah kakinya tidak mengeluarkan bunyi sama sekali. Pergi, jerit Dinda. Sosok Sengkolo langsung berhenti. Dia menatap Dinda tanpa berkedip. Mulutnya yang berupa garis lurus tertarik ke belakang, membentuk senyum paling mengerikan yang pernah dia lihat. Aku cuma menagih janjiku, kata Sengkolo bergaung di sekitar Dinda, membuat bulu kuduknya meremang. Dinda diam tidak menjawab. Dia terus menggelengkan kepalanya, berharap ada seseorang yang menolongnya. Aku sudah bilang sama kamu, jangan main-main denganku, ucap Sengkolo sambil melangkah menuju Dinda yang meringkuk di ujung ruangan. Dinda terus menggeleng. Dia menyadari jika Sengkolo semakin dekat dengan dirinya. Kini aroma bunga mawar benar-benar menusuk indera penciumannya. Dinda memejamkan matanya. Dia tahu jika sosok itu sudah berjongkok tepat di hadapannya. Semalam lagi jadi istriku, aku lepaskan anaknya Sukmaji, ucap Sengkolo dekat sekali dengan Dinda. Dinda mengerang ketakutan. Dirasakannya ada tangan yang menyentuh kedua pipinya, memaksanya untuk menengadah. Sekuat mungkin Dinda berusaha untuk melawan,
Tapi kekuatan sosok yang ada di depannya benar-benar kuat. Kini dalam jarak dekat, dia bisa melihat wajah Sengkolo yang begitu menakutkan. Kamu tahu bapakmu? Kata Sengkolo, dan langsung saja menghilang dari pandangan. Dinda terisak. Dia kembali membenamkan wajahnya di antara lutut dan dadanya. Dia tidak paham apa yang dimaksud oleh Sengkolo. Padahal jelas sekali dia tadi melihat jasad Ahmad yang tergantung di atas tubuh Hamdan yang tidak memiliki kepala. Tap, tap, tap. Astagfirullah, Dok, kamu kenapa? Terdengar suara berat dan langkah kaki. Dinda bergeming. Dadanya masih terasa sesak mengingat kondisi ayahnya. Tangisnya begitu pilu, membuat siapa saja yang melihatnya pasti akan merasakan sakit yang sama. Dok, kamu kenapa? Sekali lagi suara itu bertanya. Dinda masih tidak menjawab. Tiba-tiba saja orang itu langsung memeluknya dengan erat. Namun justru itu membuat tangisannya semakin keras. Ayah kek, ucap Dinda parau. Dok, sadar, ini ayah, ucap Ahmad masih terus mendekap Dinda dengan erat. Dinda terus menggeleng. Ayah kek, ayah sudah meninggal, ucap Dinda yang masih mengira kalau orang yang ada di depannya adalah Pak Kusno. Dok, buka mata kamu, ini ayah, Dok, kata Ahmad mencoba membuat Dinda menatap ke arahnya. Dinda tersentak. Dia langsung membuka matanya, melihat Ahmad berada di hadapannya. Dia menghambur memeluknya dengan erat. Ini beneran ayah? Tanya Dinda parau. Iya, Dok, ini ayah, ucap Ahmad mengeratkan pelukannya. Setelah beberapa saat akhirnya Dinda mulai tenang. Kesadarannya kembali pulih. Sontak dia melihat ke arah ranjang. Namun jasad Ahmad yang tergantung sudah tidak ada. Dinda kebingungan. Kembali menatap Ahmad yang juga terlihat bingung. Seketika dia memukul ayahnya dengan keras sampai lelaki itu terjengkang ke belakang. Aduh, kamu kenapa, Dok? Erang Ahmad. Dinda tidak menjawab. Dia langsung beranjak. Sekilas dia melihat ke arah kasur. Dengan jelas dia melihat Hamdan masih tergeletak tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuh yang masih lengkap. Sempoyongan Dinda berjalan ke arah kursi yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya tadi. Diambilnya kursi itu dan diangkatnya tinggi-tinggi. Sejurus kemudian dia langsung melemparkannya ke arah cermin. Suara pecahan cermin terdengar jelas di telinga Dinda. Dia sudah muak sekali dengan sosok Sengkolo. Semoga dengan hancurnya cermin itu, dia tidak akan pernah bisa muncul lagi. Sementara itu di desa Seruni, Pak Kusno mengerjap. Dia mendengar suara berisik dari arah luar tempatnya berbaring. Rasa sakit di sekujur tubuhnya terasa begitu nyata. Apakah yang dilaluinya tadi hanyalah sebatas mimpi? Terdengar suara langkah kaki dan pintu yang terbuka. Kemudian ada seseorang yang duduk tepat di sampingnya. Kenapa jadi seperti ini, Pak? Ucap Mbak Marni. Pak Kusno mengerang. Jika dia saat ini berada di Lembah Pati, tidak mungkin istrinya duduk tepat di sampingnya. Pelan Pak Kusno membuka matanya. Pandangannya kabur karena cahaya lampu yang menyilaukan. Alhamdulillah sudah sadar kamu, Pak, tanya Mbak Marni yang langsung memeluk suaminya. Kenapa, Bu? Tanya Pak Kusno parau. Saat dia sudah bisa melihat lebih jelas, tempat di mana dia berbaring bukanlah kamar tidur mereka. Tempat ini lebih seperti rumah pedesaan. Pak Kusno mencoba untuk bangkit, tetapi kepalanya begitu berat, perutnya terasa mual. Pak Kusno langsung muntah di pinggiran ranjang. Seketika Mbok Marni beranjak dan memijat tengkuk suaminya. Jangan ditahan, keluarkan saja, ucap Mbok Marni. Ini di mana, Bu? Tanya Pak Kusno setelah menyandarkan punggungnya. Di rumah Kidayat, jawab Mbok Marni. Kidayat, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Dinda? Kenapa kamu di sini? Tanya Pak Kusno kaget. Dan langsung bergerak ke depan, membuat kepalanya langsung terasa pusing. Sudah, istirahat dulu, diminum air hangatnya. Jangan mikir apa-apa malam ini. Dinda yang menyuruhku untuk menyusulmu, ucap Mbok Marni yang langsung berdiri keluar kamar, membawa kain kotor bekas muntahan suaminya. Beberapa jam kemudian kondisi Pak Kusno mulai stabil. Dibantu Hidayat, efek negatif dari Lembah Pati dikeluarkan dari tubuhnya. Kini mereka berempat termasuk Aryo sedang duduk di amben ruang tamu, ditemani secangkir teh yang masih mengepul. Apa yang terjadi, Kus? Tanya Hidayat memulai pembicaraan. Pak Kusno tidak langsung menjawab. Dia menyambar bungkusan rokok di depan Aryo, mengambil sebatang kemudian membakarnya.
Sepertinya Dedemit itu memang berniat menghalangiku untuk ke Lembah Pati, kata Pak Kusno diikuti dengan asap rokok yang keluar dari mulut dan hidungnya. Tapi bagaimana bisa? Dengan kemampuanmu seharusnya sebelum maghrib kamu sudah sampai di tempat itu, karena jarak dari sini ke Lembah Pati hanya membutuhkan waktu 1 jam, kata Hidayat. Sejak awal aku masuk ke hutan, mereka seperti sudah menggodaku. Aku tidak sadar ternyata mereka membawaku ke dimensi yang berbeda, terang Pak Kusno. Lantas Pak Kusno menceritakan semua yang dialaminya, dari mulai bertemu dengan sosok wanita tua, sosok harimau, ular penjaga hutan, hingga sosok Sukri yang membantunya sampai ke gua yang ada di Lembah Pati. Jadi, kamu sampai di gua itu tepat saat maghrib menjelang? Tanya Hidayat keheranan. Pak Kusno mengangguk, lalu kembali menceritakan secara detail apa yang terjadi sesaat setelah dia masuk ke dalam gua. Syukurlah, beruntung kamu masih bisa selamat, Kus. Untung saja kami memutuskan untuk menyusulmu, dan benar saja saat kami tiba di Lembah Pati, kamu sudah terkapar dan banyak sekali luka di tubuhmu, ucap Hidayat. Dedemit itu yang melakukannya. Saat aku mengetahui cara membakarnya, dia mengamuk dan mencoba membunuhku, ucap Pak Kusno. Jadi, sudah tahu cara untuk membakar Sengkolok? Tanya Mbok Marni bersemangat, sembari memijat pelan kaki suaminya. Mendengar ucapan Mbok Marni, seketika Pak Kusno langsung menempukkan tangan ke jidaknya. Kenapa, Pak? Tanya Mbok Marni keheranan. Mati aku, Bu. Aku harus kembali ke tempat itu. Sengkolok bisa dibakar dengan cermin yang ada di Lembah Pati dan kediaman Sukmaji, ucap Pak Kusno panik. Kus, tenang, kata Hidayat. Waktunya tidak banyak, ya. Cucuku yang jadi taruhannya. Jika dia memilih menjadi istri Sengkolok, Sukmanya tidak akan pernah bisa ditolong lagi, kata Pak Kusno cepat. Kus, dengarkan aku. Cermin itu aku bawa kemari. Aku tahu ada sesuatu yang buruk di dalamnya, ucapnya sembari memberikan pandangan kepada Aryo untuk mengambil cermin yang dimaksud. Buru-buru Aryo bangkit dari dipan dan berjalan masuk ke dalam rumah. Benar, ya? Kamu membawa cermin itu? Tanya Pak Kusno menahan nafas. Hidayat mengangguk. Sesaat kemudian Aryo keluar dan membawa bungkusan persegi yang dibalut dengan kain putih. Ini kan yang kamu cari? Tanya Hidayat sambil membuka bungkusan kain putih. Saat Hidayat sudah selesai membuka dan mengangkat cermin itu, seketika angin dingin berhembus dengan kencang, membuat jendela rumah ikut bergetar. Pak Kusno dengan segera menerima cermin itu, memperhatikan dengan seksama. Bagaimana caranya agar sosok itu bisa mati? Tanya Hidayat penasaran. Balurkan darah keturunan Sukmaji dan pecahkan tepat ketika malam Selasa Kliwon, kata Pak Kusno singkat. Berarti besok malam, Kus, kata Hidayat. Aku harus segera pulang ke rumah. Perasaanku benar-benar tidak enak, kata Pak Kusno. Tenangkan dirimu, Pak. Istirahat dahulu, baru besok pagi kita pulang, kata Mbok Marni. Namun Pak Kusno menggeleng. Tidak ada waktu, Bu. Malam ini juga kita harus kembali ke rumah. Dedemit itu bisa melakukan apapun. Aku khawatir dengan keadaan Dinda, kata Pak Kusno tegas. Biar Aryo carikan mobil, ucap Aryo yang sedari tadi dia memperhatikan. Seketika mereka bertiga memandangnya. Ada memang mobil pinjaman selarut ini. Toh kondisi Kusno juga masih belum memungkinkan untuk perjalanan jauh, ucap Hidayat ragu. Pak Kusno mengabaikan Dayat. Bisa tolong carikan, yuk. Berapapun biayanya saya bayar, ucap Pak Kusno serius. Kus, kata Hidayat. Namun Pak Kusno memotong cepat. Sudahlah, ya. Kamu tahu waktunya makin singkat. Kalau terjadi apa-apa dengan cucuku, aku tidak akan punya muka untuk bertemu dengan Ajeng di akhirat nanti, kata Pak Kusno mulai meninggikan suaranya. Hidayat menghela nafas. Dia tidak bisa berkomentar terlalu jauh lagi. Tolong carikan, ya, Le, ucap Hidayat kepada Aryo. Aryo mengangguk dan langsung keluar rumah. Malam itu di rumah sederhana milik Hidayat, Pak Kusno menceritakan semuanya yang terjadi di Lembah Pati. Jika memang harus memilih, pilihlah dengan bijak, Kus, ucap Hidayat akhirnya. Pak Kusno menghela nafas panjang. Sukmaji menitipkan Ahmad padaku, sedang Ajeng menitipkan Dinda kepadaku. Nyawa mereka bukan pilihan, ya, kata Pak Kusno. Dayat mengerti, itu semua terlalu berat untuk teman lamanya. Namun ikatan darah yang sudah dilakukan
memang harus ditepati hingga keturunan terakhirnya sudah tiada. Pak Kusno tampak tidak bisa diam. Berkali-kali dia bolak-balik dari amben ke jendela, lalu menyibak gorden dan melihat ke arah luar. Dilihatnya Mbok Marni sudah tertidur di amben, sedang Hidayat sudah masuk ke dalam kamar. Berulang kali pula Pak Kusno melihat jam tangannya. Hampir 3 jam lebih semenjak kepergian Aryo. "Kemana bocah itu?" ucap Pak Kusno pelan saat kembali melihat ke arah luar. "Pak, istirahat dulu. Mungkin Aryo masih mencari mobil yang bisa kita sewa," ucap Mbok Marni yang terbangun. Pak Kusno menoleh dan segera berjalan menuju istrinya. "Hatiku tidak tenang, Bu. Sejak kemarin aku kepikiran Dinda dan Ahmad." "Aku tahu, aku juga begitu, Pak. Tapi kamu perlu istirahat. Nanti kalau Aryo sudah pulang, pasti akan membangunkan kita," ucap Mbok Marni lembut. Pak Kusno menurut. Dengan hati gundah dia melangkah naik ke atas amben dan segera merebahkan tubuhnya. "Terus berdoa, Pak. Aku yakin cucu kita bisa melalui semuanya. Dia lebih tangguh dari yang kita kira," kata Mbok Marni mencoba menenangkan suaminya. Pak Kusno terlihat menghela nafas dalam. "Justru aku khawatir jika dia terkecoh dengan tipu muslihat Sengkolo," kata Pak Kusno sambil menatap ke arah langit-langit. "Maksudmu?" tanya Mbok Marni belum paham. "Meskipun dia tangguh, kecenderungan untuk menyelamatkan orang lain juga besar," kata Pak Kusno. "Kamu takut kalau Dinda akan menerima tawaran demit itu?" tanya Mbok Marni. "Iya, aku takut jika pikirannya dimanipulasi," jawab Pak Kusno. Mbok Marni diam. Pikirannya melayang jauh, mengingat semua kejadian yang dilaluinya beberapa malam lalu saat bersama cucunya itu. "Tidak, aku tidak percaya kalau Dinda mau menukarkan jiwanya," ucap Mbok Marni menggelengkan kepalanya. Tidak ada perbincangan lagi. Pak Kusno memilih diam dan terus memandang langit-langit. Beberapa kali ia berniat untuk bangkit melihat ke arah luar, namun rasanya percuma. Toh kalau Aryo datang pasti suara kendaraannya akan terdengar. Tepat sebelum subuh terdengar suara kendaraan yang masuk ke pekarangan rumah. "Pak, bangun," kata Mbok Marni sambil menggoyangkan badan suaminya. Pak Kusno menggeliat pelan, tangannya mengusap-ngusap mata yang masih terasa lengket. Entah pukul berapa bisa terlelap, tapi rasanya ia baru beberapa saat memejamkan mata. "Pak, bangun, itu Aryo sudah pulang," ulang Mbok Marni saat melihat Pak Kusno kembali terpejam. Gus, tadi saja buru-buru mau pulang, sekarang justru males-malesan. Kasihan cucumu di rumah," ucap Hidayat yang ternyata sudah keluar dari kamarnya. Seketika Pak Kusno tersentak mendengar ucapan Hidayat. Matanya terbuka dengan sempurna. "Aku ketiduran. Jam berapa ini?" tanya Pak Kusno gelagapan. "Sudah hampir subuh," jawab Mbok Marni. Tanpa menjawab, Pak Kusno beranjak menuju ke pintu rumah. Benar saja saat melihat keluar, Aryo sedang berdiri di samping sebuah mobil. "Aryo," panggil Pak Kusno. "Sudah siap, Pak? Maaf lama," kata Aryo sambil tersenyum meminta maaf. Pak Kusno berjalan mendekati Aryo. "Sudah, ayo sekarang kita berangkat," kata Pak Kusno buru-buru. "Gus, sebentar lagi azan subuh. Ibadah dulu, baru kalian berangkat. Aryo yang akan menyetir nanti," kata Hidayat dari arah pintu. "Loh, saya juga ikut toh, Mbah?" tanya Aryo kebingungan. "Aku gak yakin, Le, kalau Kusno bisa nyetir mobil dengan baik. Naik sepeda saja dia oleng," ucap Hidayat mencemooh. "Enak saja, jangankan mobil, balapan bis pun aku masih mampu," balas Pak Kusno tidak terima dengan ejekan temannya itu. Sudah, ayo sholat subuh dulu, baru kita berangkat," kata Mbok Marni menengahi. Dia yakin jika tidak dihentikan, sampai duhur pun adu mulut itu akan terus berlanjut. Tidak mau membuat istrinya marah, Pak Kusno patuh dan segera berjalan menuju rumah. Sedang Aryo dan Hidayat terkekeh. "Lucu ya, Mbah, Pak Kusno itu," kata Aryo. "Iya, titip mereka ya, antarkan sampai rumah dengan selamat," kata Hidayat sambil menepuk lengan Aryo pelan. Saat ini mereka sedang berkumpul di halaman rumah Hidayat, bersiap untuk pergi ke rumah Sukmaji. "Yat, terima kasih sudah membantu semuanya," ucap Pak Kusno. Sudah, pesanku, semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Jaga dirimu, titip cucuku ya," ucap Hidayat sambil memeluk Pak Kusno singkat. "Doakan,
Semoga lancar semuanya, kata Pak Kusno. Hidayat tersenyum dan mengangguk, tidak mau menampilkan wajah khawatirnya. Dia yakin perjalanan menuju kediaman Sukmaji tidak akan semudah itu. Apalagi sekarang Kusno sudah tahu bagaimana cara menghancurkan ikatan yang dibuat oleh Sengkolo. Segera mereka semua masuk ke dalam mobil. Sesaat setelah Aryo duduk di kursi kemudi, tiba-tiba saja hatinya merasa tidak nyaman. Entah karena barang yang dibawa Pak Kusno atau memang akan terjadi sesuatu selama perjalanan. Sudah siap, kata Aryo sambil mengencangkan sabuk pengamannya. Bismillah, semoga kita selalu dilindungi dalam perjalanan ini, kata Mbok Marni di jok tengah. Sementara Pak Kusno hanya menganggukkan kepalanya. Mesin dinyalakan. Kemudian Aryo memundurkan mobil dan mulai berjalan melewati kabut pagi hari menuju kediaman Sukmaji. Berapa jam kira-kira kita sampai sana, Yok? Tanya Pak Kusno. 7-9 jam, Pak, dengan kecepatan normal, jawab Aryo. Usahakan sebelum asar kita sudah sampai ya. Kalau tidak, aku tidak yakin bisa menyelesaikan perkara ini, kata Pak Kusno dengan pandangan menerawang jauh. Kenapa, Pak? Bukannya yang terpenting kita sampai sebelum malam hari? Tanya Aryo penasaran. Aku khawatir Demit itu melakukan sesuatu. Tipu muslihatnya sungguh luar biasa. Jika Dinda menerimanya, percuma kita melakukan semua ini, jawab Pak Kusno sekenanya. Pak, sudah, aku yakin Dinda akan baik-baik saja, kata Mbok Marni menenangkan. Aryo mengangguk, mengerti maksud Pak Kusno. Segera dia mempercepat laju kendaraan yang mereka tumpangi. Sudah beberapa jam mereka berkendara melalui jalanan menembus hutan. Sepanjang mata memandang yang terlihat hanya rimbunan pepohonan dan semak belukar yang cukup tinggi. Suasana tempat itu benar-benar terlihat sangat sepi, bahkan tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan mereka. Kalau kamu ngantuk, gantian Yok, kata Pak Kusno saat melihat Aryo sering sekali menguap. Iya Pak, kita cari warung kopi Belum sempat Aryo menyelesaikan ucapannya, Pak Kusno langsung teriak. Yok, awas! Seketika Aryo menginjak pedal rem dengan kuat. Suara mobil berdecit, oleng, dan berhenti tepat di tengah jalan. Astagfirullah, Mbok Marni terkejut. Apa itu tadi, Pak? Tanya Aryo yang tidak kalah terkejut. Pinggirkan mobilmu, jawab Pak Kusno tegas. Aryo mengangguk. Dengan tangan gemetar dia segera meminggirkan mobil ke bahu jalan. Jantungnya masih berdebar keras. Tidak menyangka ia melihat sesuatu yang aneh di pagi hari seperti ini. Jelas tadi dia melihat ada sesosok makhluk yang berdiri di tengah jalan. Badannya sedikit bungkuk dengan kulit berwarna kehijauan. Kalian tidak apa-apa? Tanya Pak Kusno memastikan kondisi Mbok Marni dan Aryo. Keduanya mengangguk. Aryo terlihat jauh lebih pucat dari sebelumnya. Dia tahu pasti pemuda itu juga melihat sosok Sengkolo yang berdiri tepat di tengah jalan. Kita istirahat sebentar, kata Pak Kusno mengeluarkan rokok dan menyulutnya satu batang. Tadi itu apa, Pak? Tanya Aryo lagi penasaran. Sosok yang membuatku babak belur seperti ini, kata Pak Kusno datar. Aryo menelan ludah meskipun hidup dengan Hidayat. Baru kali ini dia melihat sosok Demit di depan mata dengan jelas, apalagi di pagi buta seperti ini. Pak Kusno menoleh ke Aryo. Dia melihat kekhawatiran terpeta jelas di wajah pemuda itu. Setelah ini aku saja yang menyetir. Kamu istirahat di belakang. Setelah sampai batas kota, kita gantian, kata Pak Kusno. Aryo tidak sanggup menolak. Masih teringat sosok yang baru saja ia lihat. Apalagi ia memang kelelahan setelah semalam mencari mobil untuk bisa membawa mereka pergi ke tempat cucu Pak Kusno berada. Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini Aryo duduk di jok tengah agar bisa beristirahat. Sementara Mbok Marni duduk di sebelah Pak Kusno. Pak, kata Mbok Marni membuka percakapan. Kenapa, Bu? Jawab Pak Kusno tanpa menoleh. Mbok Marni sedikit ragu dengan apa yang ingin ia sampaikan. Dia takut jika suaminya mengetahui apa yang sudah terjadi di rumah Sukmaji. Dia akan bertindak bodoh. Bu, tanya Pak Kusno saat mendapati Mbok Marni justru terdiam. Terlihat Mbok Marni menghela nafas sebelum berujar. Sebenarnya ada yang belum aku sampaikan padamu. Soal? Tanya Pak Kusno masih fokus melihat jalanan. Alasan kenapa aku menusulmu. Sebenarnya saat aku masih di rumah, banyak kejadian yang terjadi. Salah satunya Ahmad yang tiba-tiba saja bisa berjalan. Dan dia melukai Hamdan hingga sekarat.
kata Mbok Marni memberanikan diri. Seketika Pak Kusno menginjak pedal rem. Aryo yang di belakang sedang tertidur otomatis terbangun. Tubuhnya terbentur jok yang ada di depannya. Astagfirullah. Segera Pak Kusno meminggirkan lagi mobil yang dikendarainya. Aryo yang tidak mendengar percakapan awal mereka hanya mengerang kesakitan. Ia mengira bahwa ada sosok lain yang menghalangi jalan mereka. Maksudnya, bagaimana Ahmad bisa melukai Hamdan? Tanya Pak Kusno kebingungan. Hamdan memang bodoh. Dia terlalu ikut campur urusan Sukmaji. Aku mendengar dari Dinda, ternyata mereka berdua yang membuat Ratmi lepas dari ikatan yang sudah dibuat, kata Mbok Marni. Ya, aku tahu itu. Ratmi yang memberitahuku saat aku mau pergi ke Lembah Pati, tambah Pak Kusno saat melihat raut wajah Mbok Marni kebingungan. Ya, waktu itu kami sudah melarangnya untuk keluar kamar di malam hari. Tapi entah apa yang terjadi, saat aku terbangun, Dinda sudah tidak ada di sampingku. Mulanya aku pikir sedang ke kamar mandi, namun ternyata saat aku cek, kamar mandi kosong. Lantas aku memberanikan diri keluar untuk mencarinya, jelas Mbok Marni. Sesaat Mbok Marni terdiam, mengambil nafas dalam-dalam. Terus, desak Pak Kusno. Waktu aku keluar kamar, aku tahu ada yang tidak beres. Rumah sudah berantakan, barang berserakan di lantai. Selain itu, banyak darah berceceran di lantai. Akhirnya aku melihat satu tubuh tergolek lemah di lantai, yaitu Hamdan, jelas Mbok Marni. Klik. Aryo menelan ludahnya. Bagaimana bisa ada sosok demit yang melakukan semua itu? Selama ini dia selalu meyakini bahwa demit tidak akan pernah bisa membunuh manusia. Tetapi saat mendengar penuturan Mbok Marni, seketika keyakinan memudar. Lalu bagaimana dengan Dinda? Tanya Pak Kusno saat khawatir. Setelah membawa Hamdan ke kamar dan menguncinya di dalam, segera aku mencari keberadaannya. Aku pikir anak itu bersembunyi di satu tempat. Namun saat melewati kamar Sukmaji, ku dengar suara teriakan dari dalam. Itu adalah suara Dinda. Aku mencoba membuka pintunya tapi terkunci. Saat akan mengambil kunci cadangan, Ahmad tiba-tiba saja muncul dari arah kamarnya, jelas Mbok Marni. Pak Kusno menahan nafas. Dia bisa membayangkan betapa kacaunya keadaan malam itu. Tapi bagaimana mereka berdua bisa kabur? Lalu bagaimana kalian bisa selamat? Tanya Pak Kusno penasaran. Aku sengaja berkata dengan nada yang agak kencang, berusaha memberitahu Dinda jika Ahmad ada di luar kamar, dan tiba-tiba saja pintu terbuka. Dinda muncul dan menarikku masuk ke dalam kamarnya. Kami ganjal semua pintu dan jendela agar Ahmad tidak bisa masuk ke dalam kamar, kata Mbok Marni. Pak Kusno memejamkan matanya. Kepalanya terasa begitu pening. Bagaimana mungkin kamu tega meninggalkan cucu kita, Bu? Tanya Pak Kusno lirih. Kini punggungnya sudah bersandar di jok mobil. Aku tidak tega, Pak. Mana mungkin aku bisa meninggalkan darah dagingku sendiri. Tapi Dinda yang memaksa. Aku ingat saat kami di dalam kamar, dia melihat Ratmi. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak tahu. Intinya Dinda mengatakan justru saat ini orang-orang yang ada di sekitarnya yang dalam bahaya, bukan dirinya, jawab Mbok Marni dengan air mata yang mulai keluar. Cukup lama mereka bertiga terdiam. Bahkan Aryo yang tidak mengerti apapun, rasa kewaspadaannya muncul menyelimuti batinnya. Dalam kesunyian sesekali Aryo melihat ke arah luar. Dilihatnya awan hitam bergerak melewati mereka. Rintik hujan mulai turun membasahi kaca mobil. Pak, Bu, ucap Aryo mencoba membuka percakapan. Seperti tersadar dari lamunan, Pak Kusno dan Mbok Marni menoleh ke arah belakang. Mereka sama sekali lupa dengan keberadaan Aryo. Kalau memang Pak Kusno tidak bisa konsentrasi, biar saya saja yang menyetir, ucap Aryo hati-hati. Sebentar, beri aku waktu untuk menenangkan diri. Aku tidak menyangka kejadiannya sudah sejauh itu, jawab Pak Kusno. Aryo tidak berani membantah. Ia menengok ke arah luar. Kabut mulai terlihat menutupi pandangan. Hujan mengguyur deras. Suasana di pemberhentian mereka benar-benar sepi. Di sela lamunannya tiba-tiba ada pergerakan di jok mobil depan. Seketika Aryo memalingkan pandangannya. Kenapa, Pak? Tanya Mbok Marni saat mendapati Pak Kusno memajukan badannya dan mengelap kaca mobil. Pak Kusno tidak mengindahkan. Dia menyipitkan matanya. Tidak mungkin, pasti itu hanya halusinasinya. Sukri, ucap Pak Kusno lirih. Tepat beberapa meter di depannya dia melihat bocah dengan pakaian kumal itu berdiri menatapnya. Sukri, tanya Mbok Marni. Kita harus cepat, Bu. Perasaanku tidak enak. Aryo, pakai sabuk pengamanmu, ucap Pak Kusno. Mendengar itu Aryo kebingungan. Siapa Sukri?
Namun dia tidak kunjung punya keberanian untuk bertanya kepada dua orang yang ada di depannya. Buru-buru Aryo mengencangkan sabuk pengamannya. Pak Kusno mulai menghidupkan mesin mobil dan melajukan mobilnya. Tepat saat melewati sosok Sukri, dia melihat bocah laki-laki itu tengah menatap ke arahnya dengan menggelengkan kepala. Perasaan Pak Kusno semakin tidak karuan. Terakhir kali dia bertemu dengan dedemit bocah itu menandakan jika ada bahaya di depannya. Dengan kecepatan penuh mobil itu melaju menembus jalanan berkabut yang basah karena hujan. Mbok Marni dan Aryo hanya bisa melafalkan zikir selama perjalanan. Tidak menyangka jika laki-laki tua itu bisa mengemudi dengan hebat. "Pak, saya belum nikah," ucap Aryo merepet. "Kamu tenang saja, nanti saya carikan jodoh setelah semua ini selesai," jawab Pak Kusno santai. Aryo kembali menelan ludahnya. Sungguh, jika tahu akan seperti ini, lebih baik dia berada di rumah bersama Hidayat. "Pak, pelan-pelan, astagfirullah," kata Mbok Marni saat Pak Kusno menambah kecepatan. "Ingat Pak, kita mau menyelamatkan cucu kita. Jangan sampai kita yang akhirnya masuk rumah sakit," lanjut Mbok Marni ketakutan. Mendengar ucapan istrinya, Pak Kusno berniat mengurangi kecepatan. Namun belum sempat laki-laki itu melakukannya, tiba-tiba ada sosok yang berlari kencang di depannya. Pak Kusno yang kaget seketika menginjak rem dalam-dalam, membuat mobil yang mereka tumpangi hilang kendali. "Dar, brak!" Terdengar suara benturan yang cukup keras. Mobil yang berisikan Pak Kusno, Mbok Marni, dan Aryo menghantam pepohonan di pinggir jalan. Sesaat setelahnya Pak Kusno masih bisa melihat sosok yang berdiri di tengah jalan. "Ratmi," kata Pak Kusno terbata. Kemudian semuanya menjadi gelap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.